Hello everyone, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya Garuda Skrimo dengan saya Joe Silaban untuk beropini bola sebagai orang awam. Opini bolanya orang awam, oke? Nah, hari ini saya ingin melanjutkan dari beberapa video saya yang lalu membahas lini per lini dari Indonesia U23 yang dipanggil buat TC. Kali ini kita berbicara about all the defenders, oke? Pemain belakang ya. Seperti yang ada di daftar saya ini, saya akan memang berubah sedikit dari daftar yang ada sebelumnya. Ada Donitri Pamungkas, Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Rahmat Syawal, Alvarezi Buffon, Brandon Shinneman, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Frankie Misa, dan Michael Alfredo Tata. Ya. Nah, yang cukup menarik ya, ketika saya mencoba mengutak-ngatik tim ini, tadinya saya sedikit berpikir bahwa Gerald Vandenberg akan bermain dengan 4-3-3 ya, dan ini masih sangat mungkin. Tapi dengan melihat komposisi pemain belakang yang ada ini, saya kok sedikit agak berpikir ada kemungkinan besar Gerald Vandenberg akan bermain dengan komposisi 3-4-3 seperti juga timnas senior. Mungkin menyamakan visi dan permainan sehingga ketika mereka harus pindah dari U23 ke senior, permainan itu tidak bisa berlanjut. Nah, itu yang masih menjadi sebuah tanda tanya bagi saya. Namun kenapa? Karena saya melihat, oke, kita lihat pemain-pemain yang ada dulu sebentar ya. Sebelum saya meng-highlight beberapa pemain, saya tidak akan membahas semua pemain, tapi Donitri umumnya bermain di sisi kiri, baik belakang maupun winger, dan juga bisa bermain di bek kanan. Tapi kita lihat berikutnya nama-nama seperti Kadek Arel, Muhammad Ferrari, ya, itu pemain tengah, ya, center back. Kemudian Rahmat Syawal itu left back. Alvarezi Buffon juga left back. Brandon Shinneman itu pemain yang bermain di center back. Ahmad Maulana center back. Kakang Rudianto center back. Frankie Misa dan Michael Alfredo Tata lebih banyak bermain di sisi kiri. Jadi praktis yang lebih sering bermain untuk bek kanan adalah Donitri Pamungkas. Nah, makanya saya sempat berpikir dengan begitu banyaknya pemain pemain back tengah yang dipanggil, ada kemungkinan memang Gerald Vandenberg akan memainkan pola 3-4-3. Namun tetap dengan adanya Donitri dan kemungkinan Frankie Misa yang juga bisa bermain di sebelah kanan, Indonesia bisa saja bermain dengan 4-3-3. Ya, cukup menarik untuk menunggu strategi permainan seperti apa yang akan diterapkan oleh formasi seperti apa yang akan diterapkan oleh Gerald Vandenberg ya. Tapi ada beberapa pemain yang ingin memang saya highlight di sini. Yang pertama sudah pasti Donitri Pamungkas ya. Donitri 20 tahun tapi sangat matang. 11 Januari 2005 lahirnya, tinggi 176 cm, Persija Jakarta, senior capsnya sudah 4. Dan Doni ini adalah kapten, pernah menjadi kapten berapa kali di Piala AFF, juga pernah menjadi kapten sudah pasti di timnas junior ya, U23. Tapi dengan umur 20, Doni memang adalah salah satu pemain yang sangat kita harapkan untuk berkembang dengan pesat ya. Luar biasa dan perlu lebih diberi banyak porsi untuk memimpin dan bermain di level timnas baik junior maupun senior. Tidak ada yang meragukan bagaimana Donitri akan bermain. Kemudian Kadek Arel Priyatna. Ya, Kadek Arel Priyatna sudah pasti lahir 4 April 2005, umurnya juga masih 20. Tapi kita tahu bahwa tingginya 184. Klub Bali United, senior capsnya juga sudah 4 seperti Doni. Dan yang seperti kita tahu bahwa Kadek Arel memang menjadi andalan yang cukup vital ya di Bali United dan juga di mulai dari timnas U20, timnas kemudian juga timnas Piala AFF. Kadek Arel perlu diberi kesempatan yang lebih lagi, maksudnya mencari pengalaman dengan bermain di level AFF U23. Tapi saya yakin Kadek Arel akan menjadi salah satu yang menjadi pemain inti jika Indonesia bermain baik 3 back maupun 2 back. Ya. Kemudian berikutnya tidak ada yang tidak kenal Muhammad Ferrari. Ya, 21 Juni 2003, umurnya 22, sudah diambang menjelang 23, 181 cm tingginya. Saat ini belum memiliki klub, baru selesai kontrak dari Persija dan kemudian senior capsnya ada 8 ya. Jadi ini adalah pemain yang saya bilang salah satu pemain yang paling senior di antara semua pemain-pemain U23, tim U23 yang dipanggil. Itu Muhammad Ferrari. Ya. Dan berikutnya Kakang Rudianto, 2 Februari 2023, lahirnya, umurnya 22, tingginya 185 dan bermain di Persib Bandung dan sempat bermain 1 kali di Piala AFF, jadi senior capsnya ada 1 dan
Kakang ini ada tipe back yang modern ya, memiliki pergerakan yang baik, cepat, tidak gampang kehilangan bola dan fokus. Saya lihat salah satu kelebihan dari Kakang Rudianto ini fokus ya, fokus. Jadi sedikit berbeda, namun mungkin di lini belakang jika ada 3 pemain di lini belakang yang harus dimainkan untuk 3 back, ini kemungkinan besar antara Muhammad Ferrari sudah hampir pasti, Kadek Arel dan juga mungkin ada Kakang Rudianto ya. Jadi inilah 4 pemain yang saya highlight untuk kali ini di lini belakang yang kemungkinan besar juga mereka akan lolos ke squad final yang dipilih Vandenberg. Dan jika 3 back, kita sudah tahu tadi ada 3 orang nama ya, Kadek Arel yang mempunyai pergerakan yang sangat baik, menjaga bola, menjaga ruang, kemudian Ferrari dengan pengalamannya dan cukup baik di bola-bola tinggi ya, walaupun tidak begitu menonjol, tapi dia masih punya kemampuan untuk mengimbangi jika saja Erlangga Setio jadi dipasang. Muhammad Ferrari cukup baik dalam mengawal main, hanya saja memang kekurangan Ferrari adalah mungkin emosi yang lebih harus dikontrol dengan kejadian di Piala AFF. Kita lihat hal-hal yang harus lebih matang, lebih cool, lebih tahan godaan ya, dalam arti pemain-pemain yang musuh yang akan sengaja menggoda dia untuk membuat dia emosional dan melakukan hal-hal yang kurang menguntungkan tim. Itu saja yang harus dijaga. Tapi saya pikir Ferrari akan menjadi salah satu calon kapten bersama Donitri Pamungkas di tim ini. Kadek Arel Priyatna, Ferrari, kemudian juga Kakang Rudianto ya. Kakang Rudianto itu adalah 3 menurut saya pemain yang akan bermain at least untuk lini tengah, berada di lini belakang jika Indonesia memasang pola 3-4-3. Donitri akan bermain di kiri atau di kanan. Tidak terlalu jadi masalah lagi jika Indonesia bermain dengan 3-4-3. Jika Indonesia bermain dengan 4-4-2, saya pikir Donitri akan di kanan dan salah satu dari Frankie Misa atau Michael Alfredo Tata akan mengisi lini sebelah kiri. Dan menarik untuk menunggu kiprah Brandon Schuneman ya. Sungguh menarik kita lihat bagaimana Brandon nanti bersaing di tim ini, tapi saya pikir Brandon adalah salah satu bakat juga yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Hopefully dia bisa masuk ke squad final untuk AFF 23. So thank you so much teman-teman sudah sedikit meluangkan waktu membahas atau mendengar pembahasan saya mengenai lini belakang Indonesia ini. Cukup menarik, ini lini belakang yang sangat kuat ya bagi saya untuk pemain-pemain U23, dan nanti jika ini memang diproyeksikan juga buat SEA Games akhir tahun, saya pikir timnya ini akan semakin baik lagi. Nanti kita akan bahas lini tengah dan lini depan di video-video berikutnya. But untuk sekarang, jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, bantu saya untuk kembangkan lebih lagi untuk supaya kita bisa mendengar lebih banyak kali pemikiran-pemikiran yang baik. Kemudian thank you so much. Until next time.